Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang kami hormati, yang saya banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk eh, berdiskusi terkait komitmen perempuan berkemajuan dalam partisipasi publik. Marilah sebelum kita mulai kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmah dan hidayahnya untuk kita semua. Dan kita panjatkan juga sholawat serta salam untuk Nabi besar, teladan kita, Nabi Muhammad. Baik, ibu-ibu, kita akan membahas terkait komitmen perempuan berkemajuan dalam partisipasi publik. Jadi hal ini adalah menegaskan keterlibatan perempuan dalam segala aspek, dalam ruang sosial, politik, ekonomi, keilmuan, dengan didasari ajaran Islam yang kuat. Semua sudah dituliskan pada dokumen resmi kita, Risalah Islam Berkemajuan, Risalah Perempuan Berkemajuan. Nah, jadi ada beberapa yang akan kita kupas. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial yang diemban juga oleh perempuan dalam Islam. Jadi Islam itu tidak membatasi perempuan hanya bergerak di ranah domestik. Meskipun sebenarnya sama utamanya. eh, Tugas sebagai ibu, tugas sebagai eh, istri itu sangat mulia. Namun Islam memposisikan laki-laki dan perempuan itu sebagai mitra dalam membangun peradaban. Allah dalam At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Saya potong sampai di sini. Jadi eh artinya adalah dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dari potongan ayat tersebut itu sangat jelas menegaskan bahwa perempuan memiliki kewajiban sosial juga, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak mungkin tersampaikan kalau kita tidak keluar ke publik, ikut berperan aktif di publik. Sehingga dalam konteks kekinian, hal ini dapat dimaknai sebagai partisipasi aktif dalam kebijakan publik. Bisa lewat advokasi sosial, lewat kegiatan pendidikan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Lewat profesi apapun. Jadi itu yang pertama, perempuan ikut punya tanggung jawab. Kemudian prinsip yang kedua, sebenarnya Islam itu mempunyai standar yang hanya satu, yaitu berbasis standar amal. Standar amal itu sama juga dengan prinsip kinerja atau prestasi. Jadi Islam itu menilai seseorang bukan dari jenis kelaminnya, bukan dari kekayaannya, bukan dari status sosialnya. Namun Islam itu melihat seseorang dari amal soleh, dari kinerja, dari prestasi. Untuk itu eh, Allah memanggil kita untuk berprestasi, untuk menjadi orang yang pemenang, ya.
Lima waktu kita mendengar hayya alal falah, hayya alal falah, gitu. Marilah kita menuju kemenangan. Artinya kita memang harus menang gitu. Kita harus berprestasi, mempunyai kinerja kinerja yang bagus, yang tinggi. Dalam hal ini Allah menjelaskan sangat jelas di Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walana walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi eh, terjemahnya yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang layak, yang baik. Jadi dari ayat ini sangat jelas prestasi dan kinerja amal soleh itu berlaku universal. Tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak ada batasan kontribusi berbasis gender. Perempuan yang berprestasi dalam kepemimpinan, baik itu di akademik, di ekonomi, sosial, semua itu adalah bagian dari implementasi nilai Islam, bagian dari implementasi ayat tadi, An-Nahl 97. Ditambahkan juga di Quran Surat Ali Imran 195, dinyatakan bahwa sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sangat jelas, Al-Quran itu ketika orang rame mempermasalahkan gender, Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang tidak bicara gender. Tidak ada sekat. Kemudian eh, ada tugas-tugas terkait tanggung jawab dan kepemimpinan yang disampaikan juga oleh Rasulullah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi hadis ini tidak membatasi bahwa kepemimpinan itu hanya pada laki-laki, tapi perempuan juga wajib berpartisipasi, wajib berkiprah, bisa dalam skala kecil, skala keluarga, skala seputar RT, RW, organisasi maupun pemerintahan. Perempuan memiliki tanggung jawab moral dan sosial sesuai dengan kapasitasnya. Baik, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa teladan perempuan dalam sejarah Islam yang beliau aktif di ruang publik. Kita mengenal Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah pengusaha sukses. Beliau semula adalah mitra strategis eh, Nabi yang kemudian beliau menikah dan semula hanya mitra bisnis, kemudian menjadi mitra dakwah. Eh, dari modal Khadijah yang sangat kaya raya itulah kemudian Nabi tersupport dakwahnya. Kemudian kita juga mengenal Ibunda Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah juga. Beliau ini kalau masa sekarang mungkin beliau adalah ustazah karena beliau adalah periwayat hadis banyak sekali. Beliau orang yang cerdas, penghafal, dan ribuan hadis itu tidak akan pernah abadi sampai sekarang jika tidak tersampaikan. Jadi bisa dibayangkan kehidupan beliau sehari-hari tentu menyampaikan hadis, menyampaikan kepada generasi-generasi. Sehingga ya seperti guru, seperti dosen gitu. Bahkan lebih dari itu, beliau pernah memimpin perang Jamal, menaiki kuda, jadi luar biasa. Eh, Tidak ada batasan untuk
berkiprah. Kemudian kalau saat ini di tokoh publik kontemporer mungkin kita bisa melihat beberapa orang ya yang sangat luar biasa komitmennya, komitmen perempuan berkemajuan. Nah, ini kita saya mungkin mohon izin menyampaikan satu teladan. Dr. Tifa ya. Dr. Tifa itu luar biasa, tokoh publik yang sangat berani. Beliau sangat mumpuni di bidangnya, dokter yang dia juga me- mempelajari psikologi, mempelajari digital, eh, dan beliau adalah kader Muhammadiyah. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh saat ini, tokoh-tokoh Aisyah, Profesor Baro Rohbari, dan banyak sekali tokoh-tokoh Aisyah yang eh, apa kiprahnya sangat sangat banyak, sangat diakui gitu. Kemudian yang terakhir eh, sebagai kesimpulan, makna dari perempuan berkemajuan ini adalah perempuan yang hadir dalam segala aspek dengan tetap mengedepankan integritas moral, kemudian juga mengedepankan kinerja profesional. Dia juga berorientasi pada kemaslahatan publik dan pekerjaannya dijadikan suatu amal, jadi suatu jalan ibadah. Jadi, dalam perspektif Islam sendiri, partisipasi publik itu sebenarnya bukan sekedar aktivitas sosial, tapi aktivitas profesional juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Yaitu melayani apa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Baik, sebagai penutup, komitmen perempuan berkemajuan dalam partisipasi publik ini sudah disampaikan tadi memiliki dasar-dasar yang kuat dari Al-Quran dan Al-Hadis dan kita bisa eh, melihat dari tokoh-tokoh yang tadi kita diskusikan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan selalu mengingat satu ayat ini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi seluruh amal soleh ini untuk mengupgrade ketakwaan kita. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua, laki-laki maupun perempuan, terutama ibu-ibu Aisyah, mampu menjadi insan yang berkemajuan, yang bisa menghadirkan kemaslahatan, kemanfaatan di ruang publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.